Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Oke, sekarang kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Ananda dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak hadir hari ini? Latifah, Bu. Mana dia? Tidak ada, Bu. Tidak ada kabar. Oh, tidak ada kabar ya. Selebihnya hadir. Hadir, Bu. Oke. Lanjut. Ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ada, Bu. Tentang apa Ibu? Penuhan. Betul sekali. Ananda semua masih ingat ya. Nah, Ananda semua tahu nggak? Pernah nggak Ananda memiliki suatu barang atau harta? Pernah, Bu. Nah, harta atau barang yang dimiliki itu termasuk apa Ananda? Kepemilikan. Nah, itulah materi kita pada kali ini, yaitu tentang kepemilikan di dalam Islam. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang tahu apa itu kepemilikan? Kepunyaan kita, Bu. Kepunyaan kita. Apa lagi? Hak kita, Bu. Betul Anda semua, yang Anda sebutkan itu betul sekali. Lanjut kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita hari ini, yang mana tujuannya adalah mengetahui pengertian dari kepemilikan, kemudian mengetahui macam-macam dari kepemilikan dan sebab-sebab dari kepemilikan. Nah, jadi kepemilikan itu berasal dari kata milkun, yang artinya adalah sesuatu yang berada di dalam kekuasaan kita. Maksudnya itu adalah di dalam kepemilikan kita sendiri, tidak ada hak orang lain terhadapnya. Nah, jadi dari pengertian sudah mengerti? Jadi kepemilikan adalah Sesuatu yang berada dalam kekuasaan kita, Bu. milik pribadi Tidak kita. ada hak lain. Betul sekali Ananda, beri tepuk tangannya. Nah, lanjut sebab-sebab dari kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan itu ada 4 yang ada. Yang pertama ada ihrazul mubahat. Apa itu ihrazul mubahat? Barang belum ada pemiliknya. Nah, apa itu? Barang yang belum ada pemiliknya. Apa yang bisa Anda tangkap? Masih air, Bu. Air, apa lagi? Air tadi pagi. Ikan. Air hujan, burung itu merupakan barang yang belum ada pemiliknya. Karena itu adalah milik Allah. Jadi barang yang belum ada pemiliknya disebut dengan ihrazul mubahat. Kemudian yang kedua, bil khalafiyah atau karena warisan. Jadi kepemilikan itu bisa didapat karena adanya warisan. Contohnya ada sapu tinggi. Yang kedua ada betul sekali Anda. Tepuk tangan. Lanjut, yang ketiga adalah kepemilikan disebabkan karena bil uqud. Nah, Anda yang tahu apa itu bil uqud? Karena akad atau perjanjian. Nah, apa itu yang dimaksud dengan karena akad? Contohnya, ketika Anda melaksanakan jual beli, membeli ikan di pasar, ikan yang Anda beli itu menjadi milik Anda dikarenakan ada akad. Karena ada akad, karena ada tukar menukar uang dengan barang, maka disebabkanlah adanya kepemilikan. Lanjut, yang keempat, karena adanya minal mamluk, yang artinya perkembangbiakan. Sebelum Ibu lanjutkan perkembangbiakan, ada yang bisa menganalisis kenapa karena perkembangbiakan? Karena, Bu, ada orang tua suami istri, dia melahirkan anaknya. Terus anaknya itu udah besar, nanti anaknya bersuami, nanti melahirkan juga, nanti berkembang, Iya. nanti ada pembagian warisan. Betul Anda semua. Jadi karena perkembangbiakan itu, kalau yang dikatakan Stefan itu betul, cuma konteksnya manusia agak lain ya. Karena konteksnya itu misalnya hewan, Stefan ini memelihara ayam. Nah, ayam itu beranaklah dia, berkembang biaklah dia menjadi banyak, makanya ada kepemilikan. Nah, selanjutnya yang terakhir kita masuk kepada macam-macam kepemilikan. Yang pertama ada milkta, yaitu kepemilikan penuh yang didapatkan melalui bekerja, melalui warisan, mempertahankan hidup, hibah, hadiah, wasiat, dan mahar. Jadi kalau karena hal tersebut maka itu merupakan kepemilikan penuh. Selanjutnya yang kedua ada milk ain atau materi, kepemilikan yang terbatas pada penguasaan materinya saja. Contohnya, misalnya Fani menyewakan rumah kepada orang lain.
manfaatnya, orang yang menyewa itulah yang punya manfaatnya. Sedangkan kami hanya punya materinya saja. Selanjutnya ada yang ketiga ada milk manfaat, yaitu kepemilikan yang hanya terbatas pada pemanfaatannya saja. Bedanya sama yang tadi, milk manfaat ini terbagi menjadi dua. Ada milk manfaat as-saksi, yaitu Peminjaman, penyewaan, pewakapan, dan wasiat. ada milk manfaat al-aini, yaitu Hak irigasi, hak lewat, dan hak saluran air. nah, betul sekali Anda semua. Selanjutnya Ibu akan memberikan studi kasus Ananda yang Ibu akan memberi studi kasus ya. Ini kasus yang pertama, ini kasus yang kedua, dan ini kasus yang ketiga. Udah dilihat kasusnya Nanda? Udah kan? Nah, silakan Anda semua berdiskusi. Ibu beri waktu 1 menit untuk berdiskusi tentang kasusnya ya. Dari Anda? Nah, Ibu beri penjelasan dulu. Dari kasus yang ada tadi, Anda tentukanlah kepemilikan itu termasuk kepemilikan apa? Entah itu kepemilikan penuh, manfaat, atau yang lainnya. Baik Anda, waktunya sudah habis, silakan dipresentasikan. Jadi dari kasus-kasus yang telah Ibu berikan ini, siapa yang dulu? Silakan Anda, Stefani. Baik Bu, di sini kan kasus pertama itu pergi ke toko. Nah, itu bebas menggunakan buku tersebut Bu. Jadi itu merupakan kepemilikan itu Bu. Kenapa? Karena dia itu memiliki buku segala manfaat dari barang tersebut Bu. Betul sekali. Nah, untuk kasus kedua, silakan Anda. Yang kedua yaitu kepemilikan manfaat, di mana Budi hanya memiliki kepemilikan manfaat seperti menggunakan berbeda, sedangkan kepemilikan hal itu tetap berada pada Pak Hasan. Sekian Bu. Betul sekali Anda. Lanjut kasus ketiga. Penjelasan bukan sampai tiga itu mengenai Pak Ahmad yang mana sebelum meninggal berwasiat agar rumahnya ini boleh ditempati oleh Pak Karim seorang miskin selama hidupnya. Nah, setelah Pak Ahmad meninggal, rumah tersebut menjadi milik ahli warisnya. Namun sesuai wasiat, Pak Karim tetap berhak tinggal di rumah itu sampai akhir hayatnya. Ahli waris tidak boleh mengusir Pak Karim selama hal tersebut masih berlaku. Jadi, kalau dianalisiskan itu bahwasanya ahli waris itu memiliki kepemilikan barang yang di dalamnya itu ada materi rumah. Sedangkan dari Pak Karim sendiri itu memiliki kepemilikan manfaat yang yaitu hak menempati dan juga menggunakan rumah tersebut. Nah, betul ya Anda. Jadi, penguatan dari materi kita yang kasus pertama itu termasuk pemilikan penuh atau utuh, yang kedua adalah pemilikan manfaat, dan yang ketiga adalah pemilikan barang. Nah, jadi tentang kepemilikan, kesimpulannya apa Anda? Kepemilikan tadi apa? Kepunyaan. Selanjutnya, macam-macamnya ada berapa tadi? Macam-macamnya ada 3. Sebab-sebabnya ada 2. Nah, baiklah. Untuk pembelajaran kita minggu depan, tolong Anda baca materi tentang akad pada halaman 50 di buku cetak ya. Ya baik, ketua kelas akan pimpin doa dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ulangi Anda. Ya, Bu.